Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang metode terbuka ya, open methods ya. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang dua metode tertutup, yaitu metode bagi dua dan metode posisi palsu ya. Yang membedakan antara metode tertutup dengan metode terbuka itu adalah yang pertama, kalau metode tertutup itu butuh dua tebakan awal ya, butuh satu interval ya, interval pencarian ya, yaitu XL dan XU ya kemarin ya, yang lower sama yang upper gitu ya. Kalau metode terbuka itu kita hanya membutuhkan satu nilai awal aja ya, satu nilai awal aja, itu yang membedakan. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau metode tertutup, dua tebakan awal itu, dua nilai awal itu dia harus mengurung akar, makanya kita harus memastikan bahwa akarnya itu berada di antara interval tersebut ya. Jadi kalau misalnya dua nilai awalnya itu tidak mengurung akar, maka kita harus mencari nilai yang lain gitu ya. Cara mengeceknya masih ingat ya, fxl dikali fxu ya. Kalau nilainya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka kita pastikan terdapat akar di antara kedua nilai tersebut. Nah, kalau metode terbuka ya, karena kita hanya punya nilai awal, maka kita tidak perlu syarat apapun di awal ya. Oke, nah ini sekedar ilustrasi yang membedakan antara metode terbuka dengan metode tertutup ya. Gambar yang bagian A, di sini ada XL dan XU, dan kita harus pastikan di antara interval ini itu terdapat satu akar minimal gitu ya. Nah, kalau metode terbuka seperti yang ada pada gambar B gitu ya, kita hanya punya satu tebakan awal, satu nilai awal, yaitu XI, dimana XI itu akan dipakai untuk mencari nilai akar berikutnya, yaitu XI plus 1 ya, atau ini ada yang gambar C juga. Nah, cuma memang di sini ada satu kelemahan ya. Kelemahan dari metode terbuka itu hasilnya bisa konvergen, bisa juga divergen ya. Konvergen itu ketika hasil akhirnya itu mencapai akar yang kita tuju ya. Contohnya seperti yang gambar C ini. Jadi ini XI ya. Kemudian kita nanti dapat XI plus 1. Nah, gimana cara dapatnya? Nanti saya akan ulas ya. Kemudian dari XI plus 1 kita nyari X berikutnya lagi, sampai pada akhirnya kita menemukan akarnya di sini ya. Itu konvergen namanya. Nah, ada satu kemungkinan lain, yaitu divergen ya. Jadi misalnya XI-nya di sini, kemudian kita dapat XI plus 1-nya di sini. Nah, ketika kita mencari X berikutnya atau estimasi akar berikutnya, itu posisinya malah menjauh dari akar yang sebenarnya gitu. Nah, ini adalah ya salah satu kelemahan dari metode terbuka ya. Tapi ketika konvergen, biasanya dia jauh lebih cepat daripada metode tertutup. Nah, itu adalah kelebihannya ya. Jadi metode terbuka ini sangat bergantung pada nilai awal ya, atau XI. XI yang pertama kali itu di mana gitu. Oke. Itu sebagai gambaran tentang apa perbedaan metode terbuka dengan tertutup. Sebenarnya metode terbuka itu ada beberapa nih, termasuk simple fixed point iteration, tapi kita nggak akan bahas. Kita akan langsung menuju ke ya metode Newton-Raphson namanya ya, metode Newton-Raphson ya.
Ini nama orang, ini nama penemunya ya. Nah, mungkin katanya the most widely used of all routing formulas. Jadi metode Newton-Raphson ini bisa disebut sebagai metode yang paling banyak digunakan ya dalam pencarian akar ya, dalam pencarian akar persamaan ya. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6.5 ya. 6.5. Oh ini ya, ini ilustrasi dari metode Newton-Raphson ya, bagaimana metode Newton-Raphson itu bekerja ya. Oke, saya lanjut dulu. Jika tebakan awal atau jika nilai awal ya dari akar ya, itu kita sebut dengan xi ya, a tangent can be extended. Tangent di sini artinya garis singgung ya. Garis singgung, pernah belajar garis singgung ya di kalkulus ya kan? Ada yang sebut dengan garis singgung. Garis singgungnya itu bisa di-extend ya, diperpanjang from the point xi, fxi gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Coba kita lihat di sini ya. Yang grafik yang berwarna biru ini adalah grafik fungsi yang mau kita estimasi akar persamaannya. Kemudian kita mulai dari initial guess ya, dari tebakan awal xi ya. Xi ini nilai fungsinya itu adalah fxi yang ada di sini ya. Jadi titik ini kan titik yang berada pada garis fungsi yang berwarna biru, itu kan koordinatnya xi, fxi ya kan. Nah, katanya seandainya kita menggambar garis singgung di titik ini ya, dan kita extend, kita perluas sampai dia memotong sumbu X ya. Jadi yang garis warna hitam ini garis lurus, ini adalah garis singgung, garis yang menyinggung kurva di titik ini xi, fxi ya. Dan kalau kita extend, kita perpanjang, maka titik potong terhadap sumbu X nya itu kita sebut dengan xi plus 1 ya. Dan xi plus 1 inilah sebagai estimasi akar persamaan dari kurva yang berwarna biru. Nah, itu prinsip ya, atau konsep dasar dari metode Newton-Raphson ya. Oke, nah ini ya. Jadi a tangent to the function, garis singgung terhadap fungsi pada xi ya, yang dinotasikan dengan f aksen xi. Nah, garis singgung, gradien garis singgungnya itu kan dinotasikan dengan f aksen ya, f aksen xi. Jadi kalau kita ulas atau kita review kembali konsep kalkulus ya, turunan pertama dari suatu fungsi itu tiada lain menggambarkan gradien garis singgung ya, gradien garis singgung. Jadi kalau f(x) turunannya di titik xi, itu artinya gradien garis singgung di titik xi, fxi gitu ya di sini. Oke. Is extrapolated down, jadi diekstrapolasi atau diperpanjang terus sampai memotong sumbu x ya. Jadi sebenarnya garis singgungnya itu boleh aja nggak memotong sumbu x ya, cuma sampai sini nih. Tapi dalam Newton-Raphson ini diperpanjang gitu ya, diekstrapolasi sampai dia memotong sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah estimasi akar dari metode Newton-Raphson gitu. Oke, nah bagaimana rumus pencarian akarnya untuk menentukan xi plus satunya itu? Di sini ada dua pendekatan ya. Yang pertama ada pendekatan geometri, dan yang kedua ada menggunakan analisis Deret-Taylor ya, seperti digambarkan pada kotak 6.2 ini ya. Nah, bagaimana sih kalau konsep secara geometri? Oke, coba kita lihat di sini ya, gradien garis singgung ya, gradien garis singgung kurva di titik xi, fxi ya,
ini kan garis singgungnya ya. Kalau gradien itu berarti kemiringannya, atau di sini slope ya. Nah, di sini kan kita bisa melihat ya, ini kan membentuk segitiga siku-siku ya, antara ketiga titik yang warna hitam ini, itu kan siku-siku di titik ini ya kan, siku-siku di titik ini. Dan kalau kita mau hitung berapa sih gradien dari garis yang ini nih, itu kan sama saja dengan gradien segitiga siku-siku ini, ya kan? Dan gradien dari gradien dari sisi miring itu bisa kita hitung dengan cara perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal ya. Masih ingat? Delta Y dibagi dengan delta X ya. Atau tinggi dari segitiga siku-siku ini dibagi dengan alasnya. Itu adalah gradien dari sisi miring ini. Nah, tinggi dari segitiga siku-siku ini, atau kita sebut dengan delta Y, itu tiada lain adalah fxi dikurangi 0 ya. Karena titik ini itu koordinatnya fxi ya. Nah, ini kalau kita tarik garis putus-putus terhadap sumbu Y, titik ini tuh nilainya fxi, dan yang titik yang di bawah itu 0 ya. Berarti berapa tinggi dari segitiga ini ya, fxi dikurangi 0 ya kan. Kemudian berapa alasnya? Kalau di sini adalah xi dan di titik yang ini adalah xi plus 1, maka alasnya itu adalah xi min xi plus 1 gitu ya. Jadi gradiennya itu adalah ya ini fxi min 0 dibagi dengan xi min xi plus 1 ya. Nah, ini seperti yang ada ditulis dalam persamaan 6.5 ya. Jadi f aksen xi atau ya gradien garis singgung ya, atau kalau dalam ilustrasi tadi gradien segitiga siku-siku itu tiada lain adalah ini ya, perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal ya. Nah, kalau kita susun ulang persamaan 6.5 ini, maka kita akan menghasilkan persamaan 6.6 ini ya. Cuman di sini penurunannya saya jadikan latihan buat kalian ya. Kebayang nggak bagaimana 6.5 bisa berubah jadi 6.6 ini ya. Nah, kalian kali silang nanti ya ini, terus nanti buat formulanya ya pakai aturan aljabar ya, gimana supaya yang ada di ruas kiri itu hanya xi plus 1, atau sebaliknya di ruas kanan hanya xi plus 1. Pokoknya buat agar rumusnya itu menjadi xi plus 1 sama dengan apa gitu ya. Jadi setelah kalian kalikan ini, nah kalian ubah menggunakan aturan aljabar gimana supaya bentuknya menjadi xi plus 1 sama dengan apa gitu ya. Oke, itu jadi bahan latihan ya. Nanti kalian silahkan cobain sendiri ya. Nanti kalian akan mendapatkan persamaan 6.6 yang kemudian disebut dengan rumus Newton-Raphson. Oke. Alternatif lain itu bisa juga dijabarkan dari analisis ini, dari deret Taylor ya, dari ekspansi Taylor ya, seperti ditulis dalam kotak 6.2 ini. Oke, kita coba lihat ya. Dan penurunan rumus Newton-Raphson menggunakan deret Taylor ini, kelebihannya itu kita bisa mengamati errornya gitu ya, mengamati errornya seberapa bagus sih metode Newton-Raphson ini gitu. Nah, ini kan jadi metode ya ekspansi Taylor itu, deret Taylor itu kan intinya kita bisa mengestimasi nilai suatu fungsi di titik xi plus 1 berdasarkan informasi di titik xi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ruas kanannya, ini adalah xi plus 1, kemudian f aksen xi, pokoknya semua informasi di titik xi ya. Adapun ini ada xi plus 1, ini hanya selisihnya ya,
seberapa jauh, seberapa dekat antara xi dengan xi plus 1 gitu. Jadi itu intinya ya. Ekspansi dari Taylor itu kita bisa mengestimasi nilai fungsi di suatu titik xi plus 1 menggunakan informasi di titik xi gitu ya. Nah, seandainya suku orde 2-nya ini kita turunkan ya, turunan kedua dan seterusnya kita kita hapus, kita hilangkan, yang akhirnya jadi galat pemotongan ya. Masih ingat ketika kita bahas galat pemotongan? Ini kalau ekspansinya itu kita potong pada suku tertentu, maka itu pasti akan terjadi error ya. Artinya tidak sama persis, tidak sama dengan. Makanya di sini di persamaan berikutnya, di sini sudah bukan sama dengan lagi, tapi menggunakan aproksimasi ya. Jadi fxi plus 1 sama dengan, atau aproksimasinya itu adalah fxi plus f aksen xi kali xi plus 1 dikurangi xi ya. Ini kalau kita kalau kita uraikan, nanti kita akan mendapatkan formula rumus Newton ini gitu. Yang xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi f aksen xi. Ini coba aja dikalikan ya. Ini kali ini kali ini. Nanti yang xi plus 1 itu dibuat secara eksplisit ya, dibiarkan di satu ruas ya, mau ruas kiri atau ruas kanan ya. Yang rumusnya itu sama dengan rumus yang tadi diturunkan dari analisis geometri ya, secara geometri ya. Dan di sini sisa sukunya itu bisa digunakan untuk mengestimasi errornya gitu ya. Nah, ini di persamaan 6.26 ya. Oke, tapi kita nggak akan sampai situ ya. Jadi barusan kita sudah membahas tentang bagaimana sih penurunan rumus Newton-Raphson ya. Sekarang kita lihat contoh ya. Di sini kita akan menggunakan metode Newton-Raphson untuk mengestimasi akar dari persamaan fx, akar dari fungsi fx sama dengan e pangkat min x dikurangi x ya, dimana tebakan awalnya atau x0 nya itu sama dengan 0 ya. Karena Newton-Raphson kita hanya butuh satu nilai awal ya, satu tebakan awal yaitu x0, dimana di sini nilainya 0. Nah, karena rumus Newton-Raphson itu kita membutuhkan turunan pertama, maka kita harus mencari turunan pertamanya dulu ya. Jadi turunan pertama dari fx yang ini itu adalah minus e pangkat min x dikurangi 1 ya. Nah, ini coba kalau yang belum ngerti, coba buka-buka lagi materi kalkulus ya. Nah, ini harus pakai aturan rantai ya penurunannya. Oke, saya nggak akan ulas ya gimana turunannya. Bagi yang belum ngerti silahkan buka lagi materi kalkulus. Which can be substitute. Oke, yang kemudian kita bisa substitusikan ke fungsi aslinya. Masih ingat tadi fungsi aslinya itu xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi dengan f aksen xi gitu ya. Jadi kalau fx-nya adalah ini, berarti kalau fxi ya tinggal diganti aja x-nya dengan xi gitu ya. Jadi e pangkat min xi dikurangi xi gitu ya. Kalau f aksen x-nya adalah ini, maka kalau f aksen xi ya tinggal ganti x-nya dengan xi ya. Jadi ini. Oke. Jadi muncullah persamaan ini ya. Ini adalah rumus Newton-Raphson untuk masalah ini ya. Dan tadi kita tahu bahwa nilai awalnya itu adalah x0 sama dengan 0, maka kita gunakan persamaan ini untuk mencari estimasi akar berikutnya ya. Oke. Nah, di sini epsilon t-nya dihitung
jika nilai nilai yang sebenarnya tidak diketahui ya. Di sini dikasih tahu nggak nilai yang sebenarnya berapa? Oh, karena ini ada di 6.1 ya. Ada di contoh 6.1, kita coba lihat. Berapa sih nilai yang sebenarnya? Itu 6.2. Nah, ini. Nih, fungsinya sama ya. Nah, ini. Akar yang sebenarnya itu adalah ini 0,5671439 ya. Ini akar yang sebenarnya. Dengan informasi akar yang sebenarnya itu kita bisa menghitung epsilon t-nya ya. Jadi kenapa di sini bisa dihitung ya, karena tadi ya nilai yang sebenarnya yang tadi itu. Kemudian ini 0,5 ini dari mana? Ini adalah estimasi akar berikutnya ya. Kalian tinggal masukkan xi-nya adalah 0 ya. Jadi ini 0 dikurangi eksponen dari min 0 ya, pangkat 0 berarti 1 ya. 1 dikurangi 0 berarti 1 ya kan. Terus ini min pangkat 0 berarti min 1 ya. Min 1 dikurangi 1 min 2 ya. Jadi ini 1. Oke, ini 0. Jadi min 1 dibagi min 2 ya. Min 1 dibagi min 2 kan setengah ya. 0,5. Jadi 0,5 itu dapat dari situ. Oke. Terus kita hitung epsilon t-nya, hasilnya 11,8% ya. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung x berikutnya ya. X berikutnya yang ini. Tinggal gunakan xi-nya yang ini 0,5 gitu. Nah, nanti saya akan minta silahkan kalian cek atau hitung sendiri menggunakan kalkulator ya. Karena nanti saat ujian kalian akan menggunakan kalkulator ya. Bukan HP, kalkulator. Kalian coba kalian harus bisa menghitung eksponensial kayak gini pakai kalkulator ya. Bener nggak? Dan gunakan rumus ini. Nanti hasilnya kalian cek bener nggak hasilnya ini ya. Gitu. Terus nanti gunakan lagi bener nggak dapat hasilnya ini, dan seterusnya ya. Dan kalau kita hitung epsilon t-nya setelah 4 iterasi itu errornya sangat kecil ya. Lihat. 10 pangkat min 8 itu artinya 1 dibagi berapa? Kalau 1 juta kan nolnya 6 ya, berarti 100 juta ya. 1 dibagi 100 juta, jadi 0,0000 dan seterusnya sampai 8 kali ya. Gitu. Ya sampai 7 kali terus 1 gitu ya. Kecil sekali ya errornya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika dia konvergen ya, metode Newton-Raphson ini bisa dengan cepat ya menghasilkan akar. Jadi akarnya yang mana? Akarnya itu yang ini, yang xi, yang kolom xi ini adalah estimasi akarnya. Jadi di iterasi pertama estimasi akarnya 0,5, di iterasi kedua lebih baik, di iterasi ketiga lebih baik lagi, dan di iterasi keempat ini sama persis dengan nilai eksaknya ya, 0,567 dan seterusnya ya. Oke, nanti silakan kalian latihan juga ya untuk menghitung nilai-nilai ini menggunakan kalkulator ya, sama enggak gitu. Oke, nah sampai sini dulu. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab lagi. Section berikutnya itu tentang pitfalls of the Newton-Raphson method ya. Oh, sebelum ke sini ya, kita ke Excel dulu aja ya, biar contohnya sama kayak ini.
Excelnya sorry. Oke, ini adalah Excelnya ya. Ini sebenarnya tambahan aja ya. Jadi yang di atas ini intinya sebenarnya yang ada di tabel ini ya. Jadi yang ada di atas ini hanya sekedar pemanis aja, bahwa fx-nya itu adalah ini e pangkat min x dikurangi x, kemudian f aksen x-nya adalah ini turunan pertamanya, dan ini adalah rumus Newton-Raphson-nya. Kemudian x0-nya sama dengan 0. Ini nilai awalnya ya. Dan nilai yang sebenarnya itu adalah ini. Untuk menghitung epsilon t-nya nanti ya. Nah, xi-nya tadi dimulai dari 0 ya. Kemudian galatnya itu adalah 100% ya. Jadi kita tinggal hitung pakai rumus epsilon t ya. Kalau epsilon a-nya kita belum punya ya di iterasi awal ya, karena butuh estimasi sebelumnya. Nah, di iterasi 1 hasilnya 0,5. Nah, ini tinggal dimasukkan rumus yang ini ya, rumus Newton-Raphson-nya ya. Jadi xi dikurangi fxi. fxi-nya itu adalah ini eksponensial dari minus xi dikurangi xi gitu ya. Dibagi dengan f aksen xi ya. Jadi minus eksponensial dari min xi dikurangi 1 gitu. Hasilnya adalah 0,5. Kita bisa hitung epsilon t-nya ya, karena nilai yang sebenarnya di akar yang sebenarnya diketahui, dan di sini kita bisa hitung juga epsilon a ya, menggunakan estimasi akar di iterasi ke-1 dan iterasi sebelumnya gitu. Nah, kalau sudah sampai sini, ini tinggal di drag aja ke bawah ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana akar yang dihasilkan pada iterasi yang keempat itu ya sama persis ya dengan akar yang sebenarnya ya, 0,5671439 ya. Dan errornya sangat kecil ya. Nah, ini kalau ada e minus 0,8 ini artinya 10 pangkat min 8 ya. Jadi sangat kecil ya. Dan kalau kita gambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan e pangkat min x dikurangi x pada interval 0 sampai 1 misalnya, karena kita tahu akarnya ada di sekitar 0,5 ya. Nah, ini akarnya kan di sini ya, titik potong antara garis yang warna ungu dengan warna hijau ya kan, dan itu nilainya adalah 0,5671439. Jadi untuk mengecek apakah ya, seandainya nih nilai yang sebenarnya nggak diketahui ya kan, true value-nya seandainya nggak diketahui, sehingga epsilon t-nya kita nggak bisa hitung, yang kita tahu hanya EA-nya, dan kita lihat epsilon a-nya juga sangat kecil ya, 10 pangkat minus 5 ya. Dan di sini kita bisa melihat ya akurasinya bagaimana sih akar yang dihasilkan pada iterasi keempat, kita bandingkan dengan grafik ini ya, pakai GNU plot ya. Saya ngeplotnya ya. Ada yang sudah pernah nyoba pakai GNU plot? Ya, sudah pernah saya simulasikan ya pada pertemuan sebelumnya. Oke, itu cara pengerjaan menggunakan Excel. Nanti kalian ini juga jadi latihan. Silahkan kalian coba perhitungan menggunakan Excel ya. Tapi kalau ujian nanti kalian akan kerjain manual ya, menggunakan kalkulator ya. Jadi perhitungan tadi eksponensial pakai kalkulator juga kalian harus bisa ya. Silahkan dicoba untuk latihan juga ya. Oke, saya lanjut ke pitfalls ya, jebakan. Ya, sama dengan metode posisi palsu waktu itu ya, bahwa tidak ada metode yang sempurna gitu. Pasti ada kelemahannya. Nah, di sini pitfalls ini adalah bicara kapan sih metode Newton-Raphson ini bisa gagal ya, atau kurang efisien dalam menemukan akar persamaan ya.
Dimana di sini kita akan menggunakannya untuk kasus khusus ya, multiple roots ya. Akarnya oh ya, nanti di contoh selanjutnya ada juga kondisi di mana ya gimana kalau akarnya itu banyak ya, nggak cuma satu gitu. Nah, tapi sebelum ke akar banyak, di sini ada contoh 6.5 ya. Ini adalah contoh ketika metode Newton-Raphson ini dia sebenarnya konvergen tapi lambat gitu ya, lambat. Di sini fungsinya itu adalah fx sama dengan x pangkat 10 min 1 ya. Kita akan menggunakan metode Newton-Raphson dengan tebakan awalnya itu adalah x-nya sama dengan 0,5. Ini x0 ya. Dan dengan fungsi ini berarti rumus Newton-Raphson-nya jadi seperti ini ya. xi plus 1 itu sama dengan xi dikurangi fxi dibagi dengan f aksen xi ya. Oke, jadi ini turunannya jadi 10x i pangkat 9 ya. Oke, jadi ini adalah rumus Newton-Raphson-nya ya. Nah, dengan rumus ini kita bisa menghitung tabel ya, atau membuat tabel berapa sih estimasi akar berikutnya. Nah, di iterasi ke-0 itu 0,5. Ini adalah tebakan awalnya ya. Kita nggak usah menghitung epsilon t-nya karena di sini akar yang sebenarnya itu adalah 1 katanya. Udah diketahui ya. Jadi kita cukup lihat nilai x-nya aja. Di iterasi pertama lihat nilai x-nya itu loncat jauh ke 51,65 ya. Loncat jauh ke 51,65 ya. Padahal 0,5 ini udah deket ke 1 ya kan. Udah deket ke 1 sebenarnya. Akar yang sebenarnya 1. Tapi di iterasi pertama dia loncat jauh ke 51,65, di iterasi kedua dia turun sedikit, turun sedikit, turun sedikit. Nah, ini yang disebut dengan slow convergence ya. Jadi kalau iterasinya sampai tak hingga sebenarnya dia akan menuju ke 1, cuman lama. Nah, ini adalah pitfall ya. Ya, artinya tidak semua fungsi itu algoritma Newton-Raphson ini berjalan dengan baik gitu ya. Atau tadi kan kelebihannya itu kalau dia konvergen kan sebenarnya dia bisa cepat gitu ya. Tapi ternyata untuk kasus ini dia konvergen tapi lambat gitu ya. Oke. Dan sebenarnya gimana sih grafik dari fungsi ini ya? Nah, ini kita bisa gambarkan pakai GNU plot. Nah, di sini akan saya coba misalnya domainnya kita tentukan. Ini kan tebakan awalnya 0,5 ya, dan akar yang sebenarnya 1 ya. Berarti domain plotnya misalnya dari 0 sampai 2 aja gitu ya. Terus kita gambarkan plot x pangkat 10 dikurangi 1 ya. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Sebenarnya akarnya itu di titik 1 ya. Kalau domainnya 0 sampai 2 ternyata nggak kelihatan ya titik potong terhadap sumbu x-nya ya. Jadi kita akan coba perkecil domainnya dari 0,5 misalnya sampai 1,5 ya. Kita akan lihat. Nah, kalau kita perkecil domainnya, kita bisa melihat bagaimana di titik 1 itu terjadi perpotongan ya antara grafik yang warna ungu dengan yang warna hijau ya. Yang warna hijau ini sumbu x ya. Ketika 0 nih y-nya. Kalau ingin lebih dekat lagi, mungkin ininya 0,2 ya. 0,8 sampai 1,2 ya. Nah, kalau kita perkecil lagi domainnya, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kurvanya memotong sumbu x ya di titik 1 ya.
Jadi tadi dia tuh mulai dari 0,5 ya, tebakan awalnya 0,5 tuh berarti di sebelah kiri ini ya, di sini. Terus dia malah loncat ke 50, dan seterusnya. Akhirnya dia mundur secara lambat menuju ke 1 gitu. Nah, ini adalah ya di antara contoh kasus di mana metode Newton-Raphson ini konvergennya lambat ya. Sangat lambat. Nah, selain konvergensi yang lambat karena the nature of the function ya, karena ya sifat-sifat dari fungsi tertentu lah ya, yang sulit gitu ya. Other difficulties can arise ya. Mungkin kita akan menemukan masalah lain. Jadi itu bukan satu-satunya masalah bagi metode Newton-Raphson ya. Seperti diilustrasikan pada gambar 6.6 ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah gambar 6.6 ini ya. Ada gambar A, gambar B, C, dan D ya. Kita lihat dulu penjelasannya ya. Pada gambar 6.6a itu gambar itu menunjukkan kasus di mana an inflection point ya. Titik balik ya. Masih ingat di kalkulus ada yang disebut dengan titik balik ya. Titik balik itu ciri-cirinya ini ya. Turunan kedua di titik tersebut itu sama dengan 0 ya. Titik balik itu ya titik perubahan ya antara cembung ke atas dengan cembung ke bawah atau sebaliknya ya. Itu titik balik ya. Atau turunan keduanya sama dengan 0 ya. Nah, jadi katanya akan menjadi masalah kalau titik balik dari fungsi tersebut itu berada di sekitar akar gitu ya. Notice that the iteration beginning, misalnya mulai dari x0 dia akan malah divergen ya, diverge from the root. Dia malah akan divergen dari akar yang sebenarnya. Kita coba lihat ya. 6.6a ya. Ini adalah gambarnya. Lihat, ini kan terjadi perubahan ya antara cembung ya, cekung ke atas dengan cekung ke bawah ya. Dan titik baliknya itu adalah di daerah sini nih. Dia dekat dengan akar dari persamaan ini gitu. Ini akan jadi masalah katanya. Karena coba kita lihat, kalau x0-nya mulai dari sini ya. Kemudian nilai fungsinya ada di sini. Ya kan? Kemudian kita menggambarkan garis singgung di titik ini. Kemudian titik potong dari garis singgung ini kita akan sebut dengan x1. Gitu kan? Titik potong dari garis singgung ini kita sebut dengan x1. X1 itu nilai fungsinya ada di sini, di bawah sumbu X ya. Kemudian kita gambarkan garis singgung di titik tersebut, dan titik potongnya terhadap sumbu X kita sebut X2 di sini berarti. X2-nya di sini berarti nilai fungsinya di sini. Kita gambarkan garis singgungnya. Titik potong terhadap garis singgung ini malah menjauh dari akar yang sebenarnya, ya kan? Sebenarnya dari x0 ke akar yang sebenarnya kan udah dekat ini kan. Tapi dia dapat x1, x2, setelah itu malah menjauh, malah divergen. Nah, situasi seperti ini ketika titik balik dari suatu fungsi itu dekat dengan akarnya, itu ternyata menjadi masalah, ya. Menjadi masalah bagi metode Newton-Raphson ya. Gambar yang bagian B itu menunjukkan kecenderungan dari metode Newton-Raphson ini untuk berosilasi di sekitar lokal minimum atau lokal maksimumnya ya. Dan osilasi ini ya bisa konsisten ya, bisa terus berlanjut ya.
A near zero slope is reached. Oke, jadi gradien yang hampir nol itu akan membuat solusinya itu malah menjauh dari fokus kita gitu ya, atau malah menjauh dari akar yang sebenarnya gitu. Coba kita lihat gambar 6.6b ya. Nah, 6.6b ini grafiknya seperti ini. X0-nya mulai dari sini ya. Masih ingat tadi nilai fungsinya di sini, terus kita gambarkan garis singgung di titik tersebut. Titik potongnya terhadap sumbu X itu kita sebut X1 ya. X berikutnya. X1 di sini nilai fungsinya di sini. Kemudian kita gambarkan garis singgung titik potong terhadap sumbu X, kita sebut X2 ya. Kemudian X2 di sini nilai fungsinya di sini. Kemudian kita gambarkan garis singgung di titik X2, dapat X3. X3 dapat X4. Nah, jadi dia itu malah berosilasi ya. Dia asalnya ada, sebenarnya akarnya itu bukan di sini ya. Akarnya kan di sini nih. Ya kan? Akarnya di sini. Kita mulai dari X0 di sini. Dia malah berkutat di sini gitu ya, malah bolak-balik ini. Ini kan disebut dengan optimum lokal ya. Atau minimum lokal ini ya. Jadi ini ada minimum lokalnya kan di sini. Dia malah berosilasi di sini. Asalnya di sebelah kiri, pindah ke kanan X1, pindah ke kiri lagi X2, pindah ke kanan lagi X3, pindah ke terus saja di sini bolak-balik. Padahal akarnya bukan di situ. Gitu ya. Akarnya itu di sini. Gitu. Nah, ini juga jadi masalah ya. Dan pada bagian akhir ya, pada bagian akhir nih ketika kita sudah dapat X4 nih, X4-nya kan di sini, berarti nilai fungsinya di sini ya. Kalau kita gambarkan garis singgung di titik itu, dia malah menjauh katanya. Dia malah menjauh dari area. Kalau tadi kan masih osilasi ya di sini, masih ada di sekitar sini. Nah, akan ada suatu saat ketika nilai dari fungsinya itu gradien garis singgungnya mendekati 0 ya. Mendekati 0 kan, kalau gradien garis singgung 0 itu berarti garisnya horizontal ya. Di gradien garis singgung di titik minimum nih di sini itu kan garis lurus gini. Kalau hampir 0 berarti itu miring, tapi ya sedikit ya hampir lurus lah gitu ya, hampir lurus. Ini seperti gambar yang ini nih. Ini kan garis singgungnya, ini dia malah menjauh ke area yang fokus kita gitu. Nah, ini adalah kasus berikutnya di mana metode Newton-Raphson ini akan berosilasi ya. Osilasi itu ya gini maksudnya, kiri ke kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu ya, di sekitar lokal minimumnya. Ini adalah lokal minimum atau lokal maksimum ya. Kalau itu adalah masalah, kalau itu ada titik maksimum lokalnya gitu ya. Oke. Itu yang B ya. Nah, gambar yang C ya, itu menunjukkan bagaimana tebakan awalnya itu dekat dengan salah satu akar, tapi dia bisa loncat ke beberapa ya akar yang lain ya. Nah, ini yang mati perut sini ya. Dia malah menjauh gitu ya. This tendency to move away from the area of interest. Nah, kecenderungan untuk dia menjauh dari ya area of interest itu maksudnya ya dari fokus perhatian ya. Itu karena near zero slope are encountered ya. Jadi ketika gradiennya itu mendekati 0. Jadi bagi metode Newton-Raphson ini, kalau dia menemukan gradien yang mendekati 0, itu ternyata menjadi masalah ya. Itu malah menjauh dari fokus pencarian ya gitu. Nah, coba kita lihat di sini nih. Oh iya, enggak. Kita lihat dulu gambar C ya. Nah, ini
kita mulai dari x0 kan di sini ya. X0-nya di sini. Nilai fungsinya di sini. Kemudian kita gambarkan gradien garis singgungnya. Kita dapetin x1 ya. X1 di sini, fx-nya di sini kita gambarkan gradien garis singgungnya. Nah, ini. Sebenarnya x0 itu sudah dekat dengan akarnya ya. Di sini di kiri ada, di kanan ada. Tapi x1-nya di sini, terus x2-nya dia malah menjauh dari ruang ya, dari fokus pencariannya gitu kan. Kita di area sini kan mau nyarinya, dia malah menjauh gitu kan. Dan ini terjadi karena ya gradien yang mendekati 0 ya. Ini nih, gradien yang di titik x1 ya, sehingga dia dapat x2. Jadi dia bisa melompat jauh itu ketika gradien garis singgungnya mendekati 0. Nah, lagi-lagi ya, yang tadi juga sama, yang gambar B ini dia menjauh dari fokus perhatian kita itu karena gara-gara gradien yang mendekati 0 ya. Yang C juga sama gitu ya. Terus kita lanjut. Tentu saja katanya kalau gradiennya sama dengan 0 itu juga jadi masalah ya. Disaster, bencana. Kenapa? Karena kalau kita menemukan gradien yang sama dengan 0, itu artinya akan terjadi pembagian dengan 0 dalam rumus metode Newton-Raphson. Masih ingat? Di rumus metode Newton-Raphson itu ada fxi dibagi f aksen xi, ya kan? Jadi kalau f aksen xi-nya sama dengan 0, artinya di situ akan terjadi pembagian dengan 0, gitu. Itu artinya apa? Itu artinya seperti yang ada di gambar D ini ya. Itu artinya bahwa solusinya itu akan membentuk garis horizontal dan tidak akan pernah memotong sumbu X gitu katanya. Kita lihat yang gambar D ya. Misalnya X0-nya di sini ya, nilai fungsinya di sini, tarik garis singgung memotong sumbu X di titik X1. Nilai fungsi dari X1-nya di sini ya. Kita gambarkan garis singgung, ternyata garis singgungnya itu tepat di lokal minimum ini ya, di puncak dari lembahnya ini ya. Itu kan garis singgungnya itu kan garis lurus ya, kalau tepat di minimum lokal ya. Dan kalau kita gambarkan garis lurus, terus akar berikutnya kapan? Ini kan artinya kalau garis lurus dia tidak akan pernah memotong sumbu X ya kan. Ini akan jadi masalah ketika gradiennya sama dengan 0. Jadi kalau gradiennya garis lurus gini, horizontal, berarti kan gradiennya sama dengan 0 gitu. Nah, itu adalah kasus-kasus di mana metode Newton-Raphson ini ya mengalami masalah ya. Apakah itu tadi ya konvergensi yang lambat, atau dalam kasus ini kebanyakan yang divergen ya. Yang A ini divergen, dia malah menjauh. Yang B juga sama divergen, yang C juga sama. Yang D apalagi, ini dilarang ya, karena terjadi pembagian dengan 0. Jadi di sini menunjukkan bahwa metode Newton-Raphson ini sangat bergantung pada nilai awal ya. Maksudnya gini, mungkin kalau X0-nya nggak di sini, kita geser ke sebelah kiri sedikit, atau kita geser ke kanan, mungkin X1-nya nggak di sini gitu ya. Sebenarnya di sini nggak ada akarnya. Sebenarnya di sini nggak ada akarnya nih. Kita nggak tahu akarnya di mana. Cuma mungkin ini gambar grafiknya masih banyak ya ke area yang lain, tapi di sini atau jangan di situ ya contohnya ya. Ya mungkin ini ya contohnya. Kalau X0-nya nggak di sini, tapi di area di sini nih, misalnya dekat akarnya, mungkin dia akan menemukan di sini ya akarnya. Tapi karena akarnya ada di sini, dia malah berosilasi di sekitar sini, yang pada akhirnya menjauh dari fokus perhatian, gitu ya. Jadi X0 itu sebenarnya bukan satu nilai mutlak harus di sini. Kita bisa memilihnya sembarang dimanapun. Makanya ya ketika kita gagal menemukan akar yang bagus menggunakan Newton-Raphson, kita boleh loh mengubah-ubah X0-nya gitu ya. Boleh jadi tadi X0-nya itu
kurang pas sehingga membuat hasilnya itu malah divergent atau malah slow convergent ya. Konvergensinya lambat gitu. Oke, itu adalah metode Newton-Raphson ya. Silahkan, ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada ya, saya akan sambil ngabsen, saya akan minta kalian latihan. Latihannya pertama ya, kalian uraikan penurunan dari persamaan 6.5 ini ke 6.6. Silahkan di kertas ya, jabarkan sampai menemukan bentuk ini. Kemudian latihan yang kedua, latihan menggunakan kalkulator ya. Pastikan angka yang dihasilkan sama persis seperti ini. Cobain pakai kalkulator ya, gunakan rumus ini. Oke. Kayaknya 2 itu dulu deh ya untuk latihan. Saya akan sambil absen nanti ya. Silahkan cobain. Yang pertama dulu ini ya.